Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatimah Zahra, NIM 2004411100166. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian IPv4 atau Internet Protocol Version 4. Namun sebelum mengetahui tentang apa itu IPv4, ada baiknya kita mengetahui tentang pengertian alamat IP. Alamat IP adalah sebaris angka yang dimiliki setiap komputer, ponsel, atau gawai pintar lainnya yang terhubung melalui internet. Angka-angka ini berbeda di setiap perangkat dan digunakan untuk menghubungkan satu sama lain. Oleh karena itu, masing-masing website memiliki IP address-nya sendiri. Seperti contoh 74.125.224.72 yang digunakan oleh mesin pencari Google. Namun, alamat IP situs seseorang mungkin sama dengan yang dimiliki webmaster lainnya. Adapun fungsi dari alamat IP, seperti yang telah koneksi sebelumnya, alamat IP ada agar setiap perangkat yang dapat menggunakan internet bisa menghubungi satu sama lain. Akan tetapi, barisan angka ini juga memiliki fungsi lainnya. Selain dianalogikan sebagai nomor telepon, alamat IP juga bisa diumpamakan sebagai nama orang dan alamat rumah. Mengapa? Karena yang pertama, alamat IP juga merupakan identitas sebuah komputer dalam jaringan internet. Dengan demikian, pemilik sebuah situs dapat melihat semua alamat IP yang mengakses situsnya. Hal tersebut juga berlaku pada jaringan Wi-Fi publik. Dan yang kedua, alamat IP berfungsi sebagai alamat pengiriman data ke perangkat Anda. Ketika Anda mengakses sebuah situs, sebenarnya ada proses pengunduhan data yang dikirim dari situs tersebut. Proses tersebut dimungkinkan berkat alamat IP. Alamat IP ada dua jenis. Yang pertama IPv4 dan yang kedua IPv6. Namun yang paling umum digunakan adalah IPv4. Apa itu IPv4? IPv4 atau singkatan dari Internet Protocol Version 4 merupakan sebuah protokol untuk penggunaan paket penggantian link layer network seperti Ethernet. IPv4 menawarkan alamat yang banyaknya diperkirakan hingga 4,3 miliar karena IPv4 hanya memiliki 32 bit. Inilah versi alamat IP yang telah dipakai sejak internet mulai dimanfaatkan secara komersial. Selain itu, versi inilah yang paling banyak digunakan. Kemungkinan besar saat ini Anda sedang memakainya juga. Sebuah alamat IPv4 memiliki panjang angka 32 bit dan terdiri dari 4 kumpulan angka yang diambil oleh titik. Masing-masing kumpulan angka tersebut adalah representasi desimal dari 8 digit atau bit angka biner. Satu baris yang terdiri dari 8 angka biner tersebut juga disebut oktet. Setiap oktet bernilai maksimal 255. Karenanya alamat IPv4 memiliki rentang dari 0.0.0.0 sampai 255.255.255.255. Dengan rentang tersebut, IPv4 dapat menampung hampir 4,3 miliar alamat IP. Agar dapat mengilustrasikan penjelasan tersebut, ini ada beberapa contoh alamat IPv4. Yang pertama, 172.16.254.1. Yang kedua, 192.146.80.100. Yang ketiga, 192.168.1.3. Dan yang keempat,
172.168.254.1. Adapun fitur yang dimiliki oleh IPv4. Yang pertama, routing. Performa routing IPv4 menurun seiring dengan membesarnya ukuran tabel routing. Penyebabnya karena pemeriksaan header MTU di setiap router dan hop switch. Dan fitur yang kedua ada mobilitas. Dukungan IPv4 terhadap mobilitas yang terbatas oleh kemampuan roaming saat beralih dari satu jaringan ke jaringan lainnya. Kemudian ada keamanan. Meski IPv4 umum digunakan dalam mengamankan jaringan IPv4, header IPsec merupakan fitur tambahan pilihan pada standar IPv4. Lalu ada ukuran header. Ukuran header IPv4 dasarnya adalah 20 oktet ditambah ukuran header option yang dapat bervariasi. Kemudian ada header checksum. IPv4 juga terdapat header checksum yang diperiksa oleh setiap switch atau perangkat lapis ketiga sehingga menambah delay. Lalu ada fragmentasi. Fragmentasi pada IPv4 dilakukan di setiap hop yang melambatkan performa router. Proses menjadi lebih lama lagi apabila ukuran paket data melampaui maksimum transmission unit atau MTU. Paket dipecah-pecah sebelum disatukan kembali di tempat tujuan. Kemudian ada konfigurasi. Ketika sebuah host IPv4 terhubung ke sebuah jaringan, konfigurasi dilakukan secara manual. Lalu yang terakhir ada kualitas layanan. IPv4 memakai mekanisme best effort untuk tanpa membedakan kebutuhannya. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kekurangan atau salah-salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.